semua, kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran di sekolah dasar. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriel Mikael Deogratias. Halo, nama saya Maria Amanda Adeodata. Halo, saya Arya Apollos Mambenar. Halo, perkenalkan, nama saya Vicentia Gosanete. Halo semua, nama saya Yosefin Arcelia Ananda. Halo, saya Margareta Almendora Yanina. Kami melakukan analisis kebutuhan pada total 6 guru kelas 2-5 di 2 SD yang berbeda, SDP di wilayah Jakarta Selatan dan SDB di Bekasi. Selain itu, kami juga mewawancarai 30 siswa kelas 2-5 yang tersebar di 2 sekolah tersebut. Dalam mengumpulkan data analisis kebutuhan, kami menggunakan metode observasi dan wawancara. Dalam analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran di SD, kami berfokus pada pengembangan pembelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, PPKN, dan literasi budaya. Untuk menganalisis kebutuhan, kami melihat dari 4 komponen, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, media dan sumber belajar yang digunakan, serta evaluasi dalam pembelajaran. Menurut data yang kami dapat, integrasi mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan PPKN terjadi pada kelas rendah, yaitu kelas 2 dan kelas 3 dalam pembelajaran tematik. Sedangkan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4 dan kelas 5, mata pelajaran matematika terpisah dari pembelajaran tematik. Pada kelas rendah, pembelajaran tematik meliputi muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, PPKN, SBDP, dan PJOK. Kompetensi muatan pelajaran IPA diintegrasikan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sedangkan pada kelas tinggi, pembelajaran tematik meliputi muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Dalam penerapan pembelajaran tematik, beberapa guru mengatakan tidak mengalami kesulitan. Tetapi berbeda dengan guru lainnya, Ibu S dari SDP merasakan kesulitan ketika dalam pembelajaran beliau harus berusaha menggabungkan topik-topik pada muatan pelajaran yang berbeda dan perpindahan dari suatu topik muatan pelajaran yang satu dengan topik muatan pelajaran lain dalam pembelajaran tematik. Ibu T dari SDB pun juga mengalami kesulitan seperti materi yang sulit untuk dijelaskan kepada siswa dan kurang fokusnya siswa dalam pembelajaran, apalagi pada saat PJJ. Berbicara tentang literasi budaya, mayoritas pembelajaran berbasis literasi budaya di SDB dan SDP termuat dalam muatan pelajaran seperti PPKN, IPS, ataupun SBDP. Tetapi, pembelajaran berbasis literasi budaya tidak secara sengaja diintegrasikan oleh para guru dalam pembelajaran. Jika ditanya mengenai literasi budaya atau budaya daerah tertentu yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran, Ibu S berpendapat bahwa beliau ingin semua budaya bisa dikenalkan atau diajarkan kepada siswa. Setidaknya, siswa mengetahui satu budaya di tiap pulau di Indonesia. Para siswa pun ikut berpendapat mengenai budaya Indonesia. Apa saja yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. 5 siswa kelas 3 dari SDP mengatakan bahwa mereka ingin mengetahui kebudayaan dari wilayah timur Indonesia. Sedangkan siswa kelas 5 dari SDP memberikan jawaban yang lebih spesifik. A dan H ingin mengetahui lebih mengenai suku Bali. Y ingin mengetahui suku Bali, Papua, dan Palembang. Dan M ingin lebih mengetahui suku Betawi. Ketika membicarakan mengenai perencanaan pembelajaran, kita pasti membicarakan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kami menemukan bahwa RPP antara SDP dan SDB memiliki perbedaan. SDP menyusun RPP per subtema, sehingga dalam satu RPP, subtema ada 6 pembelajaran. Dalam RPP per subtema, deskripsi kegiatan inti sudah mencakup kegiatan inti untuk 6 pembelajaran. Hal ini dilakukan atas kebijakan koordinator kurikulum sekolah, karena saat PJJ, waktu pelaksanaan dipersingkat, sehingga dengan otonomi sekolah, sekolah memutuskan untuk memodifikasi RPP dengan mempersingkat RPP. Dan karena dalam 6 pembelajaran, ada penilaian yang sama maupun mirip, sehingga diputuskan untuk digabung. Sedangkan SDB, RPP tetap dibuat per pembelajaran. Dalam menyusun indikator dan tujuan pembelajaran,
Semua guru menggunakan RPP pedoman dari pemerintah atau dinas. Guru-guru dari SDP menggunakan RPP dari pemerintah dan memodifikasi RPP sesuai dengan kondisi di lapangan. Memodifikasi RPP adalah salah satu otonomi sekolah. Dalam menyusun RPP, guru-guru di SDP menyusunnya secara bersama-sama dengan guru kelas paralel lainnya. Ibu Y dari SDB mengemukakan dalam hal menyusun indikator, beliau menyusun sendiri secara mandiri. Berbeda dengan guru lainnya, Ibu T dari SDB tidak memodifikasi indikator dan tujuan pembelajaran dari RPP yang didapat. Menurut observasi RPP, kami melihat pada RPP tematik dan matematika kelas 5 SDP menyusun tujuan pembelajaran belum menggunakan kaidah ABCD secara lengkap, hanya tertulis komponen behavior atau kemampuan yang diharapkan peserta didik. Sedangkan RPP tematik kelas 3 SDB kurang mencantumkan komponen degree atau tingkat pencapaian siswa yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Beberapa guru mengatakan bahwa sudah mengintegrasikan literasi budaya dalam indikator maupun tujuan pembelajaran. Tetapi melalui observasi RPP, kami belum melihat bahwa indikator dan tujuan pembelajaran secara khusus diintegrasikan dengan literasi budaya. Seperti pernyataan Ibu S, bahwa beliau belum pernah menyusun indikator dan tujuan pembelajaran diintegrasikan dengan literasi budaya. Tapi, literasi budaya masuk ke dalam muatan pembelajaran tertentu, seperti PPKN, IPS, atau SPDP, dan tidak dikhususkan atau sengaja dimasukkan guru ke dalam pembelajaran. Dalam penentuan metode pembelajaran, ada beberapa metode pembelajaran yang cocok dan tidak cocok di kelas mereka. Bapak D mengemukakan, semua metode bisa dipakai. Selama ini, metode yang sering digunakan, metode saintifik, diskusi kelompok, problem-based learning. Ibu S berpendapat bahwa metode yang kurang cocok adalah metode ceramah terus-menerus. Sedangkan Ibu T berpendapat bahwa semua metode akan cocok diterapkan tergantung materi yang akan dipelajari siswa. Hampir sama dengan Ibu T, Ibu Y juga menggunakan berbagai metode agar anak tidak merasa bosan. Sedangkan Ibu P menggunakan metode ceramah dan tanya jawab ke semua mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SPDP. Dalam perencanaan pembelajaran pun, guru ada yang memasukkan dan tidak memasukkan konten literasi. Seperti Bapak D dan Ibu T, tidak memasukkan konten literasi karena keterbatasan waktu ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ibu E memasukkan konten literasi baca dan matematika secara bersamaan menggunakan soal cerita. Sehingga ketika siswa mengerjakan soal pemecahan masalah, otomatis siswa harus memahami terlebih dahulu maksud dari soal yang disajikan. Ibu N tidak memasukkan konten literasi dalam RPP, tetapi literasi baca masuk ke dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia karena pembelajaran di kelas 3 banyak menggunakan bacaan. Ibu Y memasukkan konten literasi baca tulis dan budaya seperti membaca cerita atau menonton video. Ibu P untuk konten literasi buku cetak tematik yang dibagikan ke siswa. Dalam penerapan metode pembelajaran tematik maupun matematika, setiap guru menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan di setiap kelasnya. Ibu Y menyampaikan, saat tidak pandemi seperti ini, biasanya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang cocok dengan tema pembelajaran. Tapi karena pandemi, hanya menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Rasa antusias siswa pun beragam, ada yang merasa senang, dan ada pula yang merasa bosan atau tidak bersemangat. Bapak B lebih banyak menggunakan metode saintifik, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Dapat terlihat dalam antusias siswa dalam proses belajar. Ibu N menggunakan metode ceramah, permainan, dan latihan soal. Ibu P tanya jawab, permainan. Ketika tanya jawab, terlihat antusias siswa. Ibu T, ceramah dan tanya jawab. Ibu S, hampir semua menggunakan ceramah dan diselingi dengan kuis atau permainan. Kalau matematika, pakai latihan soal. Kalau bahasa Indonesia, untuk mencapai keterampilan berbahasa Indonesia, tergantung ada yang harus dicapai. Menurut hasil observasi yang sudah kami lakukan, setiap guru dalam menerapkan media pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda, tergantung tingkat kelas maupun materi yang dibawakan, dan sesuai kebutuhan pada saat proses pembelajaran. Ada yang menggunakan PPT, Google Jamboard, video dari YouTube, Google Classroom, Google Slide, Quizzes, Nearpod. Dalam pemilihan platform pembelajaran yang efektif, setiap guru memiliki pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan grup WhatsApp agar bapak atau ibu guru dapat memantau perkembangan siswa. Ada pula yang menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting untuk melihat siswa walaupun dari jarak yang jauh sekalipun. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru-guru memakai sumber belajar yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan buku tematik terpadu sebagai buku panduan, ada juga yang menggunakan link-link referensi bacaan dari Google. Ada pula menggunakan video-video dari YouTube, dan juga menggunakan buku pendamping dan buku cetak. Dalam penerapan literasi, terutama saat PJJ, guru mengalami kesulitan karena terkendala waktu, tingkat fokus siswa, dan bacaan yang kadang tidak sesuai. Bentuk-bentuk penerapan literasi yang diterapkan antara lain melalui bacaan yang diambil dari buku tematik, buku-buku dari pojok baca di kelas, maupun buku-buku cerita milik siswa.
Dalam penyajian LKPD, semua guru membuat LKPD secara mandiri. LKPD pun dibuat secara terpisah sesuai muatan pelajaran. LKPD disajikan melalui Google Classroom. Di SDP, penyajian LKPD biasanya menggunakan Google Form atau Live Worksheet. Sedangkan di SDB, menggunakan bentuk LKPD cetak maupun dikerjakan siswa melalui buku latihan. Untuk materi yang sulit dibuatkan media pembelajarannya, biasanya adalah materi yang perlu menghadirkan contoh konkret. Lalu, media pembelajaran apa yang disenangi siswa? Media seperti video pembelajaran, alat peraga, dan kuis interaktif. Dalam penggunaan bahan ajar, guru sudah memaksimalkan penggunaan buku tematik dan buku mata pelajaran. Guru pun melengkapinya dalam PPT ketika ada materi yang kurang dijelaskan di dalam buku. Untuk ketersediaan bacaan penunjang, pasti disediakan di pojok baca atau perpustakaan. Tapi selama PJJ, siswa pun tidak bisa mengaksesnya. Selama PJJ, guru pun tidak memberikan bacaan penunjang khusus. Jika diberikan bacaan penunjang, tindak lanjut guru pun pasti meminta siswa menceritakan kembali, menyampaikan apa isi dari bacaan, atau bahkan menuliskannya kembali. Dalam melakukan evaluasi, semua guru melakukan evaluasi pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan menggunakan Google Classroom. Evaluasi yang diberikan pasti sama dengan tiap kelas paralel. Dalam penyusunan kisi-kisi instrumen evaluasi, mayoritas para guru menyusun sendiri kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran dan didiskusikan bersama dengan guru kelas paralel lainnya. Tetapi, Ibu S dari SDP menambahkan bahwa untuk penilaian afektif, kisi-kisi langsung mengacu pada komponen dalam rapor, sedangkan Ibu N tidak menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi. Dalam penerapan soal HOTS, ada guru yang sering menggunakan soal HOTS, ada juga guru yang jarang menggunakan soal HOTS. Untuk pembuatan soal HOTS pun, ada guru yang membuat sendiri, dan ada juga yang tidak membuat dan mengambil dari sumber lain. Sama seperti komponen RPP lainnya, rubrik penilaian juga digunakan. Dalam RPP kelas 5 SDB, ada rubrik penilaian, tetapi Ibu S mengatakan bahwa ia langsung menilai, terutama dalam penilaian 4 keterampilan bahasa Indonesia. Tetapi, sebagian guru menggunakan rubrik penilaian. Dalam pengolahan hasil evaluasi, SDP dan SDB menggunakan Microsoft Excel, sehingga bobot penilaian semua evaluasi dapat terhitung dengan tepat. Dalam pengumpulannya, evaluasi siswa, kedua sekolah menggunakan Google Classroom. Bagaimana jika ada indikator dan tujuan pembelajaran yang belum tercapai? Menurut Ibu S dan Ibu Y, siswa akan diberi penugasan, remedial, dan untuk mata pelajaran matematika akan diadakan pembelajaran ulang bagi siswa yang membutuhkan. Dalam konteks literasi budaya, penilaian terhadap siswa dilakukan melalui pengamatan. Dan menurut semua guru, semua siswanya bisa menghargai kebudayaannya sendiri maupun kebudayaan orang lain. Dari data analisis yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa pembelajaran di SD tidak 100% berjalan sesuai rencana dan semestinya. Beberapa hal yang menurut kami perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran di SD antara lain: pertama, penyusunan tujuan pembelajaran sesuai dengan kaidah ABCD. Kedua, pemilihan metode pembelajaran yang tepat terutama dalam PJJ. Saat ini, belum semua sekolah melakukan pertemuan tatap muka, dan PTM pun baru dilaksanakan secara terbatas. Ketiga, pemilihan metode pembelajaran memperhatikan muatan pelajarannya. Semua muatan pelajaran tidak bisa disamakan metode pembelajarannya. Keempat, pemilihan dan penggunaan media dan sumber belajar yang variatif yang disenangi siswa. Kelima, penerapan literasi di dalam pembelajaran. Literasi bukan hanya sekedar literasi baca dan tulis. Guru perlu lebih memahami esensi dari literasi supaya literasi lain selain baca dan tulis bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Keenam, kelengkapan RPP, kisi-kisi instrumen evaluasi, dan rubrik penilaian untuk 3 ranah: afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sekian video mengenai analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!